Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Mulai tanggal 24 Maret 2022, kalian bisa menyaksikan serial baru yang diadaptasi dari seri video game kenamaan dari Xbox Game Studios, Halo. Serial ini mengisahkan perjuangan United Nations Space Command atau UNSC melindungi umat manusia dalam menghadapi ancaman ras alien Covenant. Halo dibintangi oleh Pablo Schreiber, pemeran Christopher Ronco di film Golden Hours, yang berperan sebagai protagonis utama Master Chief. Ia didampingi sejumlah nama lain seperti Natasha McCown, Charlie Murphy, dan Jen Taylor. Sebenarnya, sudah banyak serial yang diadaptasi dari beragam video game kenamaan. Tapi, seperti halnya film layar lebarnya, tayangan macam ini kebanyakan hanya ditujukan bagi kalangan gamer yang sudah mengenal judul yang dimaksud. Untunglah, kini pihak studio pun mempertimbangkan non-gamer saat mengadaptasi game menjadi serial, agar mereka juga bisa menikmatinya tanpa harus mengetahui permainan tersebut lebih dahulu. Di samping Halo, ternyata masih banyak serial menarik lainnya yang diadaptasi dari video game, baik yang sedang atau sudah ditayangkan, hingga yang masih dalam tahap penggarapan. Ingin tahu serial mana saja yang menurut Cinemax dapat memuaskan tidak hanya kalangan gamer? Seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Walau berbentuk animasi, dukungan cerita berkualitas garapan Warren Ellis dalam tone yang dewasa membuat Castlevania mendapat sambutan hangat dari semua kalangan. Setelah mengakhiri kisahnya di tahun 2021, Netflix mengumumkan bahwa mereka akan menciptakan spin-off yang berada dalam universe sama. Mengambil setting Prancis di masa French Revolution, kisahnya difokuskan pada Victor Belmont, keturunan Trevor Belmont dan Eva Bernades yang protagonis serial orisinalnya, serta Maria Rena. Pada Mai dan James, dua saudari yang terpisah pernah membela kubu berbeda dalam perseteruan antara dua pihak yang berjuang. I'm the hand for Speaker. I'm the hand on the last of the Belmonts. The humans are in complete chaos. Good boy. Hiding in villages, being picked up by night creatures. We enclose this corridor. Tingginya popularitas yang diperoleh Arcane meyakinkan Riot Games dan Epic untuk menciptakan season keduanya, yang menurut infonya bakal rilis tahun 2022. Diperkirakan Hailey Steinfeld dan Ella Purnell kembali hadir dalam season kedua ini, dan kemungkinan kita bisa menemukan sejumlah karakter. Popularitas game garapan Naughty Dog ini sempat menarik perhatian filmmaker untuk diangkat menjadi film layar lebar. Walau gagal terwujud, HBO memberikan gantinya dalam bentuk serial live action. Digadang-gadang sebagai produksi televisi terbesar dalam sejarah Kanada, The Last of Us bercerita tentang perjuangan Joel, Pedro Pascal, mengantarkan Ellie, Bella Ramsey untuk mencapai sebuah lokasi. Hal itu bukan tugas yang mudah, karena dunia berada dalam keadaan kacau akibat terjadinya zombie outbreak. Kreator miniseri Chernobyl, Craig Mazin, bekerja sama dengan sang penulis naskah seri game The Last of Us, Neil Druckmann, untuk menciptakan storyline yang tidak hanya menampilkan action, tapi juga drama berkualitas yang membuatnya menarik untuk disimak. Agak sulit membayangkan bentuk serial Twisted Metal garapan Sony Pictures Entertainment yang menempatkan pemeran Falcon dari lini seri MCU yakni Anthony Mackie sebagai tokoh utamanya, John Doe. Pasalnya, seri gamenya sendiri punya banyak karakter dengan background story-nya tersendiri.
hal pasti, terlibatnya penulis naskah Deadpool, Westfield, dan Panic, System Metal akan jadi serial komedi yang syarat dengan aksi-aksi tingkat tinggi. Serial ini bercerita tentang seorang outsider yang dijadikan kehidupan yang lebih baik jika ia bisa mengantarkan paket misterius melintasi dunia post-apokaliptis. Tapi untuk itu, dia harus menghadapi ancaman para marauders dengan kendaraan perang untuk sosok badut gila yang menghindari truk ekstrim. Terdengar mirip Mad Max Fury Road, bukan? Berbeda dari judul-judul lainnya, Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix diangkat dari sebuah expansion dan bukan game utamanya. Tepatnya ekspansi Blood Dragon untuk game Far Cry 3. Tidak seperti game orisinalnya, Blood Dragon mengajak player untuk bertualang di dunia futuristis dan menjalani peperangan yang menegangkan. Adi Shankar, produser yang sukses membesut seri Castlevania untuk Netflix, percaya mengembangkan seri adult animation yang dimaksud, bersama dengan sejumlah perwakilan dari Ubisoft selaku pemilik franchise game Far Cry. Penggarapan animasi Laserhawk Blood Dragon Remix akan pada studio animasi Bobby Phillips. Untuk sementara, belum diketahui siapa saja yang terlibat dalam penggarapan seri animasi tersebut. Tidak seperti seri video gamenya, film layar lebar Assassin's Creed yang dibuat dengan budget tinggi dan dihiasi nama-nama besar macam Michael Fassbender, Marion Cotillard, dan Jeremy Irons berakhir flop di pasaran. Namun, semua itu rupanya tidak menyurutkan semangat Ubisoft untuk mengangkat seri game andalannya ke media lain. Hal tersebut dibuktikan dengan penggarapan serial live action Assassin's Creed untuk Netflix yang dilakukan oleh Ubisoft Film and Television. Espionase jadi salah satu tema yang menarik perhatian, karena biasanya memiliki plot yang dipenuhi twist serta aksi-aksi menegangkan. Mungkin hal itulah yang membuat developer Ubisoft tertarik mengangkat Tom Clancy's Splinter Cell jadi serial animasi. Disebutkan bahwa Derek Kolstad, penulis seri game Splinter Cell, berkisah tentang Sam Fisher, agen dari divisi Black Ops milik NSA, Third Echelon. Ia sering ditugaskan untuk menggagalkan rencana para teroris berbahaya. Tapi setelah putrinya tewas terbunuh, Fisher meninggalkan Third Echelon untuk menyelidiki kasus tersebut. Keputusan yang justru membuatnya diburu oleh agensinya sendiri. Nah, itulah beberapa contoh serial hasil adaptasi dari video game populer yang sedang atau berada dalam tahap penggarapan. Perlu diperhatikan bahwa selain judul-judul yang telah disebutkan, masih banyak serial lain yang tidak kalah menariknya dan akan kami bahas di kesempatan yang lain. Oke then, see you next time.